Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat berlimpah, nikmat yang harus senantiasa kita syukuri. Dan di antara nikmat paling agung, nikmat paling besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat keimanan dan keislaman. Nikmat yang harus senantiasa kita syukuri, yaitu dengan cara meningkatkan terus kualitas takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Pada video ini, insya Allah saya akan menyampaikan sebuah pidato keagamaan yang berjudul tentang kedzaliman adalah sebab kebangkrutan pada hari kiamat. Kedzaliman adalah sebab kebangkrutan pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam At-Tayalisi. Nabi SAW bersabda, "Adz-dzulmu thalathatun." Kedzaliman itu ada 3 macam. Kemudian Nabi SAW menyebutkan 3 macam kedzaliman tersebut. Kata beliau, "Fadzulmun la yaghfiruhullah." Yang pertama kata beliau adalah kedzaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah. Wa dzulmun yaghfiruhullah. Kemudian jenis kedzaliman yang kedua yaitu kedzaliman yang akan diampuni oleh Allah, dan kedzaliman yang ketiga kata beliau, wa dzulmun la yatrukuhullah. Kedzaliman yang tidak akan ditinggalkan atau tidak akan dibiarkan oleh Allah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia tersebut melanjutkan dengan memperinci penjelasan tentang 3 jenis kedzaliman tersebut. Kata beliau yang pertama, wa ammadzulmul ladzi la yaghfiruhullah. Dan adapun kedzaliman yang tidak akan Allah ampuni, fasyirku, maka itu adalah kesyirikan. Kesyirikan merupakan kedzaliman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka ladzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang nyata. Siapa yang dizalimi dalam perbuatan kesyirikan tersebut? Tentunya Allah Rabbul Alamin. Maka apabila ada seorang yang melakukan kesyirikan, maka hakikatnya dia sedang menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Karena sepatutnya peribadahan itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada seorang yang melakukan kesyirikan, hakikatnya dia tidak menempatkan Allah pada kondisi atau pada kedudukan yang tingginya, yaitu zat yang berhak untuk disembah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni perbuatan kesyirikan kepadanya. Maka seorang yang mati dalam keadaan belum sempat bertaubat dari dosa kesyirikannya, niscaya dia akan mati di atas kesyirikan dan dia tidak akan diampuni dosa kesyirikannya. Bahkan amal soleh yang pernah dia perbuat di dunia akan terhapus karena sebab kesyirikan yang dia lakukan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, kalaupun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kesyirikan, sampai melakukan kesyirikan, maka seluruh amal perbuatan, amal soleh yang pernah beliau lakukan akan dihapuskan karena sebab kesyirikan tersebut. Walaupun kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mungkin melakukan kesyirikan, dan beliau sampai wafatnya tidak pernah melakukan kesyirikan. Namun Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti beliau dan mewanti-wanti kita sebagai umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Wahai Muhammad, kalau kamu melakukan kesyirikan, maka amalmu akan terhapus, amalmu akan hancur, amalmu akan hilang. Maka di jenis kezaliman yang pertama ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai kita melakukan sebuah kezaliman yang besar, kezaliman yang paling berat, yaitu zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belum sempat bertobat dari kezaliman tersebut, keburu melepaskan atau keburu nyawa terlepas dari raga, yaitu menghadapi kematian. Maka ketika kematian datang dalam keadaan belum sempat bertobat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan tersebut. Kemudian Nabi SAW dalam hadis yang mulia tadi melanjutkan penjelasan beliau, menjelaskan tentang kedzaliman yang kedua. Beliau SAW bersabda, "Wa ammadzulmul ladzi yaghfiruhullah."
Dan adapun kezaliman yang akan diampuni oleh Allah, fadzulmul ibadi li anfusihim, yaitu kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri, fima bainahu wa baina rabbihim, yaitu terkait dengan hak-hak yang harus ditunaikan antara dirinya dengan Allah Rabbnya. Maka yang dimaksud dengan kezaliman yang kedua ini, kezaliman yang bisa jadi Allah ampuni, adalah zalimnya seseorang kepada dirinya sendiri, berupa melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, melakukan kesalahan, lalai terhadap kewajiban yang Allah wajibkan terhadapnya, meninggalkan apa yang Allah perintahkan, melakukan apa yang Allah larang. Maka ini adalah merupakan bentuk kezaliman, ini adalah merupakan bentuk kemaksiatan. Dan kemaksiatan hakikatnya seseorang itu sedang menzalimi dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena ketika dia melakukan kemaksiatan, maka hakikatnya dia sedang menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan, menjerumuskan dirinya ke dalam kemurkaan dan kemarahan Allah Rabbul Alamin. Namun, apabila ada seorang hamba yang bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa, namun bukan dosa kesyirikan, dan dia mati di atas dosa tersebut belum sempat bertobat, maka bisa jadi Allah ampuni dosa yang dia perbuat tersebut, kemaksiatan yang pernah dia lakukan tersebut. Makanya Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain dosa kesyirikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Namun apabila kita mengetahui tentang mengerikannya siksaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah siapkan di neraka, sangat mengerikannya siksaan, sangat beratnya, sangat kerasnya siksaan di dalam neraka, maka sungguh demi Allah kita tidak akan mau untuk lancang menantang neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita untuk senantiasa meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa menjauhkan kita dari neraka, dan akhirnya kita akan masuk ke dalam surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian Nabi SAW dalam hadis yang mulia tadi melanjutkan penjelasan tentang kezaliman bentuk yang ketiga. Kata beliau, wa amma dzulmul ladzi la yatrukuhu Allah, dan adapun kezaliman yang tidak akan Allah biarkan, tidak akan Allah tinggalkan, pasti Allah selesaikan. Yaitu kata beliau, fima fadzulmul ibadi ba'dihim ba'dun hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'din. Kata beliau, yaitu kezaliman seorang hamba terhadap pihak lain, terhadap orang lain, sampai Allah akan selesaikan urusan di antara mereka. Maka kezaliman ini adalah kezaliman yang dilakukan seorang hamba terhadap orang lain. Baik itu adalah terkait dengan harta, mengambil hartanya dengan cara yang batil, atau juga melakukan perbuatan yang bisa menjatuhkan kehormatannya, misalkan melakukan ghibah, membicarakan keburukan orang lain, atau juga bahkan zalim berupa kekerasan fisik, memukul, atau bahkan mengalirkan darahnya, membunuhnya. Maka inilah kezaliman yang tidak akan Allah biarkan, kezaliman yang akan Allah selesaikan nanti di akhirat kalau belum selesai di dunia. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, beliau mengingatkan kepada kita, man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Kata beliau, barang siapa yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, baik itu adalah berupa menjatuhkan kehormatannya atau juga berupa hal-hal yang lain, maka hendaklah dia untuk menyelesaikan urusannya pada hari ini, yaitu pada di hari-hari kehidupan dunia. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang hari di mana tidak lagi bermanfaat uang emas maupun uang perak, tidak lagi bermanfaat harta yang dimiliki. Kata Nabi SAW, yang dijadikan pembayaran untuk menyelesaikan urusan di akhirat nanti adalah amal soleh. Kata beliau, fa in kana lahu amalun soleh ukhidha minhu biqadri mazlamati. Maka apabila dia memiliki amal soleh, dia memiliki pahala sebelumnya, maka pahala tersebut akan diambil sesuai dengan kadar kezalimannya. Wa illam takun lahu hasanat, tapi kalau dia nggak punya kebaikan, nggak punya pahala atau sudah habis pahalanya, ukhidha min khotoya sahibihim faturiha alaihi atau fahumila alaihi.
maka akan diambil dosa-dosa orang yang pernah dizaliminya, kemudian akan ditimpakan kepadanya. Dan ini adalah seburuk-buruk orang. Ini adalah bentuk kebangkrutan yang akan dirasakan oleh seseorang. Kedzaliman terhadap orang lain yang belum sempat diselesaikan di dunia, ini adalah bentuk kebangkrutan, bentuk kerugian seorang hamba pada hari kiamat nanti. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang lain pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian apa itu atau siapa itu orang yang bangkrut? Maka para sahabat melihat dari sisi dunia, mereka berkata, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang enggak punya uang, enggak punya harta. Maka Nabi SAW bersabda, "Innal muflisa min ummati." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang banyak, membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat dan pahala-pahala yang lain. Namun sayangnya, kata beliau, wa ya'ti qad syatama hadza. Namun sayang dia membawa dosa kezaliman berupa pernah mencela orang lain. Wa qadzafa hadza, pernah menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, pernah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa safaka dama hadza, atau bahkan pernah mengalirkan darah orang lain, pernah melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Wa daraba hadza, atau pernah memukul orang lain. Maka apa yang akan terjadi? Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan urusannya. Allah akan membuat orang yang zalim membayar hasil kezalimannya tersebut kepada orang yang dizaliminya. Dan alat tukarnya sekali lagi bukan uang, emas dan perak, bukan. Namun yang dijadikan alat tukarnya adalah pahala dan dosa. Maka Nabi SAW melanjutkan, ya, wa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang yang dizaliminya diberikanlah pahala yang dia miliki, kepada orang yang dizalimi yang lain diberikan pahala orang yang dimiliki. Yang orang yang diberikan pahala yang dia miliki kepada orang yang dizaliminya tersebut. Fa in faniyat qabla an yuqda ma alaihi. Kemudian ketika pahalanya sudah habis, namun urusan kezalimannya belum selesai, ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka akan diambil dosa dari orang yang pernah dizalimi dan akan ditimpakan kepadanya, dilemparkan kepadanya, dan akhirnya dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Maka di akhir pidato ini saya mengingatkan kepada diri pribadi dan juga kepada seluruh pihak yang menyaksikan video ini, hendaklah kita untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin meninggalkan seluruh bentuk kedzaliman, baik kedzaliman kepada Allah, kedzaliman yang paling besar, maupun juga zalim kepada diri sendiri, yaitu melakukan dosa dan kemaksiatan. Demikian pula kedzaliman kepada orang lain, kedzaliman yang bisa mendatangkan kebangkrutan pada hari kiamat. Dan secara umum, kedzaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kedzaliman akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala bentuk kedzaliman, baik yang paling besar, zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, demikian pula zalim kepada orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.